kabut itu turunnya aneh gitu nggak? Kan biasanya kalau kabut turun itu tipis tebal lah. Ini mah jadi kayak yang istilahnya yang diturunin dari atas tiba-tiba turun gitu Kang. Sampai jarak pandang pun center cuman 1 meter 2 meteran lah. Sampai itu Kang ngubek-ngubek di kawah itu sampai 5 jam nih saya jalan. Aduh ya udah pasrah aja, ini gimana mau balik lagi apa enggak. Akhirnya saya mutusin sendiri sama temen, ada toke yang emang istilahnya sering ikut pendakian. Kek kita cari jalur aja, coba lu ke kanan, saya ke kiri ya. Mana mun ka dieu ngan saukur nantang, hayu ku aing di layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, spesial Roadcast volume ketiga, saya bersinggah di Tanah Pasundan, yaitu Bandung, dan di samping saya sudah ada Kang Bayu atau Kang Obay. Ya, betul. Gimana, Kang, kabarnya kumaha Alhamdulillah. Gitu. Sehat ya. Sampurasun nih teman-teman semua. Oke. Ya, Kang. Perjalanan dari mana? Dari berarti Cimahi atau dari Cimahi, perbatasan sih. Perbatasan anak perbatasan biasa. Lancar tuh Kang ya? Alhamdulillah lancar ya. Meskipun agak macet-macet dikit lah ya. Oke. Tapi sebelum masuk cerita, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kang, gitu kan. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke cerita nih teman-teman semua, ternyata Kang Bayu juga atau Kang Obay ini kita panggil Kang Obay aja biar asik ya, asik, gitu, biar kental. Ya betul. Kang Obay aja. Kang Obay juga punya YouTube channel ya Kang ya? Ya, kebetulan. Namanya apa sih Kang kalau boleh tahu tuh Kang? Di Mirror. Namanya Mirror. Minggu Horor itu. Minggu Horor. Ya. Minggu Horor apa-apanya? Official? Minggu Horor Official, Minggu betul. Horor Official. Ya, Oke. Nah, kalau boleh tahu tuh, kenapa namanya Minggu Horor? Jadi rencana awal sih tadinya mau hari Jumat tiap upload itu, cuman kan karena kita ke posisi kerja ya Kang ya sibuk. Ya udahlah hari Minggu aja, jadi Minggu Horor aja Minggu gitu Horror. namanya. Okay. Mirror ya gitu. Biasanya hari Minggu kan kesannya wah bercinta, nanam bercinta gitu, bercinta dalam arti ngapel. Padahal gitu, kan itu yang lebih horor itu sebetulnya itu gitu. Yang lebih horor biasanya. Oke, jadi teman-teman semua habis nonton video ini ya, langsung mampir nih ke channelnya Kang Obay yaitu Minggu Horor Official. Jangan cuma subscribe, jangan cuma dilihat, tapi juga ditonton. Betul. Klip kalau bahasa YouTuber itu jangan skip iklannya kan. Bebas aja lah. Bebas aja lah. Oke Kang. Pada video kali ini Kang atau pada kesempatan kali ini, Kang Obay akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh? Kebetulan Gunung Papandayan. Gunung Papandayan. Ya. Itu tahun berapa sih Kang? Awal mulai itu kita naik itu di tahun 2014 kalau nggak salah. 2014-an. Berarti kalau 2014-an belum dikelola sama PT ya? Belum. Ya? Masih dikelola sama warga kebetulan waktu itu. Kalau sekarang udah PT tuh, PT. Ya. Gue tahu. Iya, sensor ya. Sensor yang ngehe juga sih. Gitu ya. Betul. Karena saya dapat informasi juga dari warga kan. Iya, betul. Begini namanya udah PT ya. Gitu kan nanti TWA gitu kan. Betul. Oke, itu tahun 2014. 2014-an. Nah, kalau boleh tahu tuh Kang, itu ngalamin kejadian apa tuh Kang? Intinya tuh Kang. Jadi sempet saya itu nyasar Kang, di Gunung Papandayan itu saya nyasar dan istilahnya udah hampir mungkin nggak nemuin jalur sama sekali dan istilahnya ketika nyasar itu saya bertemu sosok-sosok penunggu di Gunung Papandayan itu Kang. Oke, sosok di Gunung Papandayan. Ya, betul. Pasti nggak cuma itu yang miskun. Iya. Kan biasanya kan gitu ya. Iya, betul. Apa namanya biasanya KPG Kuntilanak Pocong Deruwo. Iya gitu. Ya KPG. Kaki gunung ya. ya. Iya itu Oke, sih. berarti sempat nyasar tuh Kang ya. Sempat nyasar Mungkin nah itu kan insya Allah jadi nanti ceritanya Kang Obay ini bisa diambil pelajaran. Iya betul. Hampir sebenarnya ya yang namanya ngancam lah, sempat diancam untuk
istilahnya dibunuh lah atau gimana. Dibunuh Papandayan. Mungkin tahan dulu kali. Iya, betul. Soalnya teman-teman semua penasaran gitu kan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Saya beli minum ya kan? Yoi Kang. Sikat. Jadi awal perjalanan itu di hari Jumat kalau nggak salah tepatnya ya. Kita kan ada libur kuliah nih, kampus lagi semester 3 itu ada liburan lah kasarnya ya. Kita tuh emang sebelumnya emang sering sih naik gunung gitu ya. Cuman ini pengalaman mungkin buat saya sendiri yang nggak bisa dilupain ya Kang seumur hidup saya gitu. Meskipun ya menurut orang mungkin kurang gimana, tapi buat saya sendiri gitu kasarnya. Wah ini pengalaman yang bikin bulu punduk merinding atau gimana lah. Awal mula perjalanan itu dari Bandung itu kita pergi jam 12 malam nih ke daerah Garut itu ya, ke Papandayan. Nah dari situ Kang, sebetulnya dari awal-awal perbincangan kita di kampus sih, awal mula kejadian ya kita nemuin kejadian itu, karena awalnya emang kita sering naik gunung mungkin prepare biasa lah ya, logistik semua ditulis. Kita share ke anak-anak logistik, tolong dong tulis awalnya kayak gitu. Terus ada beberapa orang yang mungkin nyeleneh gitu ya kasarnya, lah santai aja, Papandayan mah gunung wisata katanya. Awalnya karena kan mungkin banyak yang jualan ya. Ada zaman dulu banyak yang jualan kayak gitu, karena di gunung-gunung lain belum ada nih yang ramai jualan kayak di Papandayan betul kan. Awalnya nah itu santai aja bay, nggak usah ribet deh. Nah, ya tapi kan kalau saya emang dari dulu pendakian mau itu gunung wisata atau apapun ya tetap kalau yang namanya SOP pendakian harus ini ya, harus ini kesannya ya udahlah terserah kalian aja. Kalau saya emang mau prepare aja gitu kan awalnya kayak gitu. Nah perjalanan dari Bandung itu jam 12 malam ke daerah Garut, baru jalan sampai Soekarno-Hatta di Bandung itu kita udah ngalamin kejadian ban motor bocor nih Kang. Awalnya sih kita masih positive thinking lah ya. Awal mulai itu ban motor bocor, 2 motor yang bocor langsung, 2 motor bocor, akhirnya nambal, oke. Jadi dari Soekarno-Hatta lanjut perjalanan lagi, kita nyampe ke daerah Nagreg, ban motor bocor lagi. Hampir kalau dihitung-hitung hampir 5 kali Kang. 3 motor, kita kan pergi 3 motor ya, hampir semuanya ban motor itu bocor, semuanya. Jadi kita kan kadang-kadang ini apa ya, ada apa nih kadang-kadang ya, karena keseringan jadi tanda tanya kan. Lah seumur hidup gitu, padahal diganti sampai ganti ban dalam kayak gitu, dan motor pun istilahnya bukan motor-motor jadul yang udah bannya botak gimana gitu kan. Ya udahlah. Nah pas di daerah Garut pertama istilahnya kejadian itu saya ngelihat sosok Kang. Saya baru merinding sorry ya. Merinding kalau saya karena emang seumur hidup Kang dari kecil nggak pernah ngelihat sosok yang kayak gitu dan sejelas itu Kang. Di situ saya ngelihat di pinggir jalan itu ada sosok cewek Kang, pakai baju putih yang mungkin bisa disebut princess mungkin ya. Miskun ya. Princess kalau saya nyebutnya princess. Princess karena kayak pakai dress lah gitu ya. Untung bukan franchise. Franchise mah beda lagi dong, gratis. Nah dari situ saya lihat astagfirullah, saya sampai kaget sih awalnya. Lah ngelihat sosok di pinggir jalan, tapi yang bikin saya itu jelas mukanya gitu. Dia tuh kayak melotot gitu Kang. Melotot ngeliatin kita gitu. Udahlah, saya baca-baca sebisa mungkin. Akhirnya lanjut lagi perjalanan, ada lagi Kang sosok itu. Jadi kayak ngikutin gitu selama perjalanan. Aduh ya Allah, ini ada apa katanya. Jadi mukanya emang ya kayak yang marah, dibilang marah. Kalau yang istilahnya mungkin yang di jalan-jalan yang suka ngamen di Asia Afrika itu mukanya nggak serem Kang. Kayak gitu. Ini mah lebih serem sumpah, matanya kosong kayak gitu. Astagfirullah, ini bener yang saya lihat apa gimana gitu kasarnya kan, saya belum pernah ngelihat sosok yang kayak gini nih. Ya udahlah akhirnya alhamdulillah nyampe perjalanan ke rumah teman, ada sih rumah teman kampus, rumah Cilok. Di situ kita stay dulu buat istirahat lah tadinya. Kita sambil ngecek lagi barang buat besok pergi, rencana kan besoknya perginya. Nah di situ ternyata ada yang ketinggalan nih, belum beli makanan. Kita akhirnya di sini udah pada tutup, paling ada di Garut Kota. Kita kan lumayan ya dari Garut Kota ke Cisurupan itu sekitar 1 jam, setengah jam, 1 jam lah perjalanan.
Akhirnya daripada kita nggak makan di gunung ya mungkin ya udahlah maksain aja, kita balik lagi ke Garut Kota satu motor aja katanya. Nggak ada yang nggak ada yang mau nih karena takut mungkin kejadian tadi juga ban motor bocor terus katanya. Ya udahlah awal aja kita berdoa dulu aja. Akhirnya yang pergi itu saya sama Tio ada. Akhirnya saya balik. Nah pas balik lagi ke Garut si cewek itu ada lagi Kang. Kok ada lagi nih cewek gitu. Sampai akhirnya saya gue yang bawa motor deh biar gue fokus ke jalan katanya. Pas nyampe Garut itu pas mau balik lagi gitu kan, akhirnya gue yang bawa motor deh yuk. Ya udah sok Bay, lu yang bawa motor katanya. Istilahnya ya udahlah gue bawa motor. Ternyata bukan cuman saya yang lihat gitu Bang. Pas dia sampai mau nyampe banget ke Cisurupan itu, tiba-tiba teman saya nangis gitu. Yuk, lu kenapa? Kata. Bay, ngelihat nggak katanya. Ngelihat apa yuk? Ada cewek gini. Oh ya udah nggak apa-apa, pura-pura nggak lihat gitu, kasarnya takutnya bikin dia down gitu. Nah lu kenapa nangis? Nggak tahu emang kalau misalkan ngelihat sosok yang kayak gitu emang suka sedih katanya dia tuh, makanya saya nangis gitu. Oh ya udahlah lanjutlah, udah yuk nggak usah di merem kalau sekiranya takut lu merem aja. Ya akhirnya nyampe lah istilahnya prepare, kita istirahat. Nah mulailah pendakiannya, perjalanan dari Cisurupan itu kita mau rencana ngedaki itu malam ya Kang ya. Kita pergi jam 5 sore dari rumah teman itu, nyampe lah akhirnya ke terminal gitu kan. Akhirnya kita ke pos, Kang ini baru dibuka ternyata gunung itu, Papandayan itu sempat tutup 3 bulan kan. Nah itu tuh pas peralihan Kang, peralihan dari pengelola warga sama ke PT. Jadi ternyata Kang di terminal itu kan banyak warung ya kalau sekarang. Pas saya ke sana itu si warung-warung itu dibakar Kang, habis kebakaran gitu, kayak kebakaran. Saya sempat nanya sih ke petugas, Kang ini kenapa kok nggak ada yang jualan gini? Katanya. Iya Kang, nah ini mau diambil alih oleh PT katanya, makanya kemarin sempat ada perguncangan antara warga sama pengelola katanya, makanya sampai ini warung-warung semua dibakar, jadi nggak ada sama sekali yang jualan Kang. Pas hari itu, wah ini ngeri juga katanya. Main bakar-bakaran ya? Main bakar-bakaran. Terus emang ada yang naik nggak? Katanya. Bilang ada sih Kang, tapi cuma satu rombongan dari Jakarta katanya. Dari Jakarta 12 orang baru banget naik tadi jam 4 sore katanya. Tapi kita boleh kan naik? Ya sok boleh aja Kang, asal hati-hati aja katanya kan. Ya udahlah akhirnya kita istilahnya maksain lah, berdoa dulu biasa ya. Nah di situ kita mulai pendakian jam 5:30 lah, habis daftar semuanya kita pendakian 5:30, jalankan di kawah. Jadi kan kalau sekarang itu kawah itu kan jelas ya, jalur itu kan jelas kan di kawah Papandayan itu. Nah waktu itu tuh kayak rata aja kan, nggak ada kelihatan jalur sama sekali, jalur pendakian gitu kasarnya kan. Ya udahlah kita akhirnya maksain, karena temen ada yang ngomong santai aja, gua yang tanggung jawab kalau di sini katanya, yang orang Cisurupan itu, gua udah pernah kesini, nggak tahu dia bohong atau gimana. Mikir kita ya udahlah, saya santai aja gitu, ikutin dia aja. Ayo, gua di depan katanya, kata temennya. Ya udah akhirnya dia di depan, nah, kita ikutin, ketemulah sama rombongan yang dari Jakarta itu jam 7 malam, ingat. Bang lagi istirahat? Iya Bang, kita nggak tahu jalan katanya. Abang tahu jalan nggak? Katanya. Udah ikut aja sama gua, kata yang temen yang satu itu tuh yang emang agak pecicilan bisa dibilang pecicilan, yang ngomong sompral sebetulnya di kampus yang santai aja ini gunung wisata itu dia gitu. Ya udahlah akhirnya kita ajak bareng sama rombongan Jakarta tuh. Jadi total itu ada 17 orang, mungkin kan dari saya cuma 5 orang ya Kang. Di jalan itu tiba-tiba Kang yang namanya kabut itu turun Kang. Tapi yang saya aneh gitu, seumur-umur saya naik gunung, mungkin dari umur saya naik gunung itu umur saya 12 tahun gitu ya. Dari umur 12 tahun saya baru ngalamin yang namanya istilahnya kabut itu turunnya aneh gitu, nggak? Kan biasanya kalau kabut turun itu tipis tebal lah. Ini mah jadi kayak yang istilahnya yang diturunin dari atas tiba-tiba turun gitu Kang. Sampai jarak pandang pun center cuman 1 meter 2 meteran lah ke depan. Kita masih positive thinking lah ya, nggak mikir apa-apa. Kita jalan terus, pikir-pikir kok kayak lama gitu perjalanan tuh. Akhirnya saya nanya lah, Gil, bener nggak jalannya ke sini? Bener kayaknya. Lah kok kayaknya gitu. Ya udah ikutin aja katanya. Kita jalan ngikutin. Hampir perjalanan itu Kang, yang biasanya kan kata orangnya dari terminal sampai hutan mati itu cuma 2 jam Kang ya. Ini 3 jam kita masih jalan di kawah itu. Belok kanan katanya. Kita ikutin ke kanan. Ternyata buntu jalannya Kang. Wah ini kayaknya bukan jalur Gil, buntu. Ya terus gimana dah? Saya ingatnya ke kanan.
lu mah bener, yang bener lu tahu apa enggak gitu kan, jadi kesel sendiri. Iya. Perasaan lewat sini katanya. Ya udahlah, akhirnya kita balik lagi ke situ. Oh salah, kayaknya beloknya bukan di sini. Sampai itu kan ngubek-ngubek di kawah itu sampai 5 jam nih saya jalan. Aduh ya udah pasrah aja, ini gimana mau balik lagi apa enggak. Akhirnya saya mutusin sendiri sama temen, ada toke yang emang istilahnya sering lah ya, sering ikut pendakian. Kayak kita cari jalur aja. Coba lu ke kanan, saya ke kiri ya. Akhirnya kita jalan bagi dua, mencar. Sampai saya nyari istilahnya bekas-bekas sampah orang kayak gitu kan di jalur itu. Sampai kayak gini karena jarak pandang pendek juga gitu kan. Kabut turun, nafas juga udah sesak sama ini kan belerang ya, sama belerang. Akhirnya saya nemuin satu bekas permen, udah keinjak, wah ini jalur, baru naik lagi gitu kan. Sini lewat sini bener jalur nih. Nah dari situ habis lewatin nemuin bungkus permen itu, nah itu kejadian yang pertama saya istilahnya belum campur aduk lah perasaan. Kita buntu lagi nih jalan, wah ini nggak akan mungkin nih trek sampai kita harus ngerondang lah tuh, apa ya bahasa Indonesia, ngerangkak lah, harus ngerangkak kayak gitu. Tungguin aja dulu, stay dulu, biasa stay lagi yang lain. Saya cari jalur kan, saya naik ke atas. Tiba-tiba kan pas saya lagi ngerangkak gini, tiba-tiba pas saya nengok ke atas, itu nggak tahu kenapa ya, astagfirullahaladzim, nggak tahu kenapa, padahal kabut kan, tapi tiba-tiba ada bayangan hitam gitu Kang. Wah, yang namanya emang gede itu emang gede. Yang saya lihat karena saya tahu itu bayangan hitam, kenapa? Karena dia merah mata, ada merah mata. Terus pas saya nengok gini, dia ngeliatin, sambil ngomong kayak gini, kalau bahasa Sundanya Kang, rek naon sia ka dieu, sia rek nangtang araing di dieu. Mungkin bahasa Indonesia, ngapain lu kesini? Lu menangtang dua di sini. Astagfirullahaladzim, ini apa? Kata saya. Saya tunduk langsung. Akhirnya saya takut karena ketakutan Kang. Saya baca-baca, tapi dia istilahnya terus marahin saya Kang. Mane mun ka dieu ngan saukur nantang, hayu ku aing dilayanan katanya. Ayo sama gua dilayanin katanya. Astagfirullah, ini apa? Maksudnya apa gitu kan? Padahal saya perjalanan berdoa dulu sebelumnya gitu kan. Akhirnya saya nunduk Kang, saya yang namanya bacaan Al-Quran pun lupa. Saya sebisa mungkin saya baca, ingat baca istilahnya. Tiba-tiba ada sosok yang mungkin nggak tahu, saya kurang jelas sih sosoknya, dari sebelah kiri muncul Kang. Dia muncul, dia berbisik ke saya. Jadi seolah-olah dia ngomong ke saya gitu. Saya sambil nunduk Kang, karena nggak mau lihat sosok yang gede itu ya. Tiba-tiba saya nggak tahu, mungkin ya karena sudut pandang mata saya agak melek dikit ngelihat ada yang datang, dan dia bicara sama saya, "Cu, lanjut, nggak apa-apa, saya lindungi," katanya. Saya kan kaget itu kasarnya, astagfirullah, ini siapa gitu kan. Terus sampai dia istilahnya kasarnya ngobrol sama yang mungkin ya, yang saya dengar sih karena saya merem, saya dengar percakapannya. "Iya inju aing, ini cucu saya. Si eta di dia ngan ulin. Mungkin kalau ada perkataan teman-temannya yang sompral ya nggak usah didengar," katanya. Saya dengernya kayak gitu. Ya tapi gini-gini, wah kayak debat, kayak nonton apa. Astagfirullah, ini bener apa enggak? Gitu, seumur-umur saya nggak pernah ngalamin kayak gini ya Kang ya. Buat saya merinding itu. Akhirnya dia ngomong lagi sama saya, "Sok cu, lanjut aja. Kaula di aping," katanya. Kalau bahasa Sundanya ku kaula, anjeun di aping. Kalau bahasa Indonesianya sama gua, lu ditemenin lah katanya, dijaga lah katanya. Akhirnya saya berdoa, beres. Ya udahlah, akhirnya pas saya lihat lagi udah nggak ada Kang. Saya nyari lagi jalur. Saya nggak cerita yang di bawah ya sama yang di bawah. Begitu saya ngelangkah, ada bekas aqua gelas gitu ya, bekas aqua mineral gitu lah. Saya nginjek, wah ini jalur berarti kan, ada bekas. Nah dari situ pas begitu saya nemuin itu nginjek, saya berdoa lagi. Yaitu yang namanya kabut itu berubah lagi Kang. Jadi yang asalnya tebal, tiba-tiba kayak yang diangkat langsung seketika gitu kan. Langsung terang gitu. Langsung terang. Kabut itu nggak ada gitu ya. Nah gitu. Kan biasanya tipis dulu. Iya, tipis dulu. Ini tuh kayak yang, saya ngelihat kayak yang diangkat gitu si kabut terus, jadi mungkin hitungan berapa detik tiba-tiba ke atas, set. Kelihatlah akhirnya jalur. Wah ini jalur kayak kata saya tuh. Akhirnya saya panggil lah yang di bawah ya, teriak-teriak. Naik, jalur kata saya tuh. Akhirnya semua ikutlah jalur. Naik gitu kan ke atas, nyampe lah di pedataran gitu ya. Dulu kan belum, emang kita awam ya, belum pernah sama sekali ke situ. Kita nggak tahu itu namanya hutan mati atau pondok selada, itu kita nggak tahu, blank, emang benar-benar blank gitu kan.
Kita nyampe ternyata di hutan mati. Nah di situ tuh akhirnya saya mutusin sih buat anak-anak, udah istirahat dulu aja karena udah jam 12 malam Kang di situ. Posisi dari jam 5 start sampai itu berarti sekitar 7 jam ya perjalanan dari terminal ke hutan mati 7 jam. Saya juga kaget gitu, kasarnya emang kata orang sih 2 jam dengernya, kok saya ngalamin sampai 7 jam kayak gini. Ya udahlah, mungkin karena kita ini akhirnya kita stay dulu sambil saya cari jalur gitu, cari jalur lagi. Nah di situ udah mentok Kang, kita nggak bisa, aduh ini harus kemana lagi ya cari jalur, bingung lah kasarnya. Nah akhirnya ya udahlah kita mutusin di situ, kita ngecamp. Sampai mereka juga nanya sebetulnya, Bang Bayu ini bener nggak jalannya? Bener kok, kita lanjut aja pagi, soalnya ini udah agak mau hujan, itu posisi mau hujan karena udah gerimis turun lah. Akhirnya kita ngecamp di situ. Akhirnya anak-anak istirahat, saya sendiri yang nggak bisa tidur Kang, karena apa? Saya masih ingat kejadian itu. Gitu ya. Masih kepikiran itu, dan saya pun nggak tahu ini jalur atau bukan gitu kan. Akhirnya pas saya mau tidur banget, tiba-tiba tenda itu ada yang ngegesek gini Kang, ngegesek. Saya kelihatan kan istilahnya pakai lampu penerangan di dalam, jadi di luar itu kelihatan ada sosok anak kecil Kang sambil mainin tenda gitu, ketawa-ketawa. Saya kaget kan, astagfirullahaladzim ini apa lagi gitu kan kasarnya, sambil dia cekikikan gitu kan, ya ketawa anak kecil lah yang astagfirullah, nggak akan mungkin ada anak kecil di gunung gitu kan asalnya. Ini bener apa enggak gitu kan. Saya sampai gisik-gisik mata gitu ya, astagfirullah, sambil istighfar terus di hati gitu. Masih tetap keliling sampai ngegesekin ke tenda gitu, tangannya kelihatan lah ya istilahnya gini ke tenda. Gua tuh akhirnya ya udahlah, istilahnya memberanikan diri untuk buka tenda. Ya Allah, lah buka aja tenda, ternyata nggak ada anak kecil kayak gitu. Duh ya Allah, apalagi ini. Nah di situ jam 2, posisi jam 2 itu tuh hujan deras banget. Saya akhirnya udahlah tidurlah, maksain tidur gitu kan kasarnya. Mau maksain tidur, ngedenger yang pada jalan nih, pada ribut. Wah pendaki kayaknya. Pas saya keluar ternyata bener Kang ada rombongan pendaki. Saya kan belum tahu itu jalur gitu ya kasarnya. Saya nanya akhirnya, Bang ini bener jalur? Bener Kang ini jalur katanya. Ini di hutan mati. Oh ini hutan mati, ya udahlah. Akhirnya bisa tidur nyenyak lah kasarnya. Akhirnya tutup tenda, baru mau tidur. Jadi posisinya sadar nggak sadar sih sebetulnya. Saya tuh sadar nggak sadar, nggak tahu itu mimpi atau apa gitu kan kasarnya. Ketika saya mau tidur gitu, saya kayak yang kebangun lah kasarnya, kayak kebangun lagi. Tiba-tiba si tenda itu udah ngebuka Kang. Posisi tenda itu, si pintu tenda itu mungkin di halusinasi saya atau gimana udah ngebuka. Pas saya ngelihat keluar gitu, ada ini Kang, babi hutan tapi nggak wajar sih ya menurut saya. Paling gede sih kalau secara logika ya, babi hutan paling segede, tingginya seginilah ya. Ini tuh sampai tenda saya Kang, tinggi lumayan lah ya, 1 meter lebih lah ya. Di atas tenda saya Kang tingginya. Astagfirullahaladzim, saya kaget kan. Si taringnya muter gitu Kang, taringnya udah muter. Ini apa kata saya tuh? Ini babi atau apa? Saya itu sampai jadi mungkin nggak tahu halusinasi atau apa atau mimpi. Wah ini ada babi kata saya, itu gede gini, seumur hidup saya baru pernah lihat babi tingginya udah kayak sapi juga kalah kayaknya. Astagfirullah ini apa? Tapi ya itu mungkin mimpi karena nggak tahu gimana ya istilahnya, dia tuh kayak yang mau nyeruduk itu saya, sampai bisa ngomong si babi yang lucunya itu bisa ngomongnya, kuaing sia paehan di dia. Katanya kayak gitu, borak mana kuaing paehan di dia. Bahasa Sundanya ya kan. Ya teman-teman lu saya matiin di sini. Akhirnya saya baca-baca lagi, datang lagi Kang sosok ya kakek-kakek gitulah mungkin ya, kalau bisa dibilang kakek-kakek kurang jelas karena kurang jelas. Akhirnya dia ngelemparin tongkat, nggak tahu kayak mungkin bahasa Sundanya itu itek teh apa ya, itek lah tongkat kayak gitu. Dia lemparin ke babi itu, katanya dia bilang, sok sia mun wani ka aing, sia kalau berani sama gua katanya. Sampai di situ tuh si babi itu tuh ya yang saya lihat gitu, saya sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, ngeliatin aja gini Kang, ini bener atau enggak gitu, ngelihat kayak yang wah perang gimana gitu lah. Astagfirullah ini bener atau enggak gitu kan, saya istilahnya ya Allah ini gimana, sampai gini nggak bisa ngomong gitu, terpaku lah ya istilahnya, speechless kalau kata anak sekarang ya, speechless. Akhirnya saya merem lagi, maksain aja langsung tutup tenda, saya tidur lagi. Akhirnya nemulah fajar pagi ya istilahnya dari kejadian itu tuh. Di mimpi lagi ketemu lagi Kang, akhirnya sama
Ya saya nggak bisa ceritain sosok kakek-kakek itu seperti apa ya Kang ya. Mungkin privasi buat saya. Oh, iya. Sok jangan khawatir katanya, dia bilang gitu. Sok jangan khawatir, asal jangan lupa sholat sama berdoa aja katanya. Mau keadaan apapun jangan dilupain sholat. Insya Allah saya bimbing katanya. Saya sampai merinding gitu ya. Saya bimbing lah sampai mau kayak gimana dah. Ya saya juga istilahnya kan sebelum pergi juga saya berdoa gitu untuk karuhun-karuhun yang ada di situ. Mungkin kepercayaan saya ya. Saya khususin ke karuhun di situ. Saya berdoa dulu sama teman-teman. Pas ketemu itu saya sadar, oh mungkin karena perkataan anak-anak di kampus gitu ya, waktu kita sebelum pergi sembrono lah kasarnya Kang ya, ngomong bahwa Papandayan itu gunung wisata lah, santai aja gini, aman di sana, banyak yang jualan. Ternyata pas kita ke sana ya kejadian seperti itu, nggak yang jualan pun nggak ada yang sama sekali yang jualan gitu. Akhirnya saya istilahnya bangun pagi-pagi, alhamdulillah gitu, dari situ sampai pulang nggak ada hambatan lagi ya Kang ya. Dari situ akhirnya kita nyampe ke bawah lagi, ke warung lah, ada warung yang di posko itulah, dekat posko, cuman kayaknya yang nunggu di situ gitu, yang jaga di situ, buka warung kecil banget gitu, warung juga nggak gimana-gimana banget. Akhirnya saya ceritain lah kejadian yang saya ketemu yang babi hutan itu ya, karena saya penasaran gitu, apakah benar di sini ada babi segede gini gitu kan, karena saya masih percaya nggak percaya sih. Tapi yang saya tahu itu kalau itu bukan hewan gitu, dia ngomong gitu, ada ngomong gitu. Akhirnya saya konfirmasi ke bawah, ternyata betul Kang, kata yang warga informasi dari warga sekitar itu tuh emang sosok penunggu di Pondok Salada dan hutan mati katanya. Namanya itu katanya, wah itu si Jenderal katanya. Jenderal. Babi hutan itu namanya Jenderal. Jadi di Gunung Papandayan itu menurut beliau ada 3 penunggu emang dari hewan babi semua. Yang pertama yang paling gede katanya yang menunggu di Pondok Salada sama di hutan mati. Yang kedua ada di sebelah kanan dan satu lagi yang sebelah kiri. Cuman yang paling gede emang si Jenderal itu katanya. Saya jadi istilahnya jadi aneh kan. Ini tuh berarti bukan mimpi gitu ya. Istilahnya mimpi nggak mimpi gitu kan sebenarnya. Oh berarti setelah konfirmasi ke warga sekitar, oh benar ternyata emang ada, karena ya menurut beliau kita namain Jenderal karena gini katanya ceritanya dari zaman dulu katanya ada tentara gitu istilahnya yang survival di situ, dia mencari cadangan makanan, nemulah babi hutan itu. Dia juga awalnya kaget sih, kok ada babi segede gini, akhirnya dia tembakin lah, kasarnya dia tembakin karena buat mereka mungkin buat angkatan darat jadi istilahnya sumber makanan ya kan, sumber makanan dia. Tapi setelah ditembakin emang jadi cuek aja, nggak mati, nggak gimana, nggak nembus gitu si peluru si tentara itu nggak nembus, jadi jalan aja. Makanya dari situ kita namanya si Jenderal katanya. Karena yang ditembakin sama si Jenderal nggak mempan katanya. Itu sih Kang, mungkin pengalaman yang saya alamin ya, mungkin buat pemirsa semuanya mah kurang serem ya. Cuman kalau menurut saya sih dari pengalaman pribadi saya yang pertama kali, dan gak mau lagi saya nemuin pengalaman seperti itu Kang ya. Mungkin buat saya emang serem, dan alhamdulillahnya sih saya bersyukurnya masih diberikan keselamatan ya Kang ya. Mungkin ya Allah menjalani istilahnya mensyariatinya dengan sosok itu, mungkin ya dengan sosok kakek-kakek itu. Saya istilahnya berterima kasih sama yang di atas saja Kang, udah istilahnya saya pergi dengan selamat dan pulang pun dengan selamat sih. Di situ nggak ada yang sampai gimana lah kasarnya, masih utuh lah anggota badan apapun gitu. Itu sih Kang pengalaman saya. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Kang Obay, atau bisa dipanggil Obay sih, Bayu gitu. Saya Obay aja ya. Oke, itu saat itu naik Gunung Papandayan Kang. Iya betul. Tadi tahun 2014 biasanya mungkin teman-teman yang sudah naik Gunung Papandayan di tahun segitu ada peralihan tuh. Iya betul. Ini kalau sama masyarakat sama ada salah satu PT swasta lah ya, gitu kan. Berarti saat itu udah ada ini belum Kang? Pemain air panas? Belum lah. Belum ya. Belum, itu sekarang mau main air panas. Iya, gitu kan. ada tempat jadi. Berarti kalau bisa dibilang tiketnya masih murah dong ya? Masih murah banget, kalau nggak salah dulu tuh masih 7.000, belasan ribu lah, 15.000 masih gitu. Sekarang kan kalau teman-teman semua naik Gunung Papandayan itu ada security-nya tuh. Oh iya. Ada. Saya belum pernah ke sana lagi soalnya. Jadi kalau nggak salah ya, karena saya sebelum dikelola Papandayan,
masa peralihan sama sekarang PT itu ya. Jadi ketika kita naik tuh Kang, ditanya dulu tuh Kang, mau ngecamp atau cuma tektok. Ngecamp beda lagi. Oh, bayarnya beda lagi. Bayarnya beda lagi. Dan itu ada pakaian security di sebelum Pondok Salada. Udah kayak bank. Bener, pakaian security. Mendingan security BCA ramah gitu ya. Ada yang bisa dibantu. Iya. Mau ngecamp di mana? Buset, mau ngajak ribut gitu ya. Ngajak ribut ya. Itu oknum lah, mungkin dia lagi nggak mood gitu kan. Tapi lagi galau mungkin lagi galau, tapi kan untungnya kita jangan security lah kalau ini. Ranger lah ya, Ranger. Untungnya ada Ranger di Gunung Papan kan, sampai tahun nanti ada salah satu, mohon maaf, ada pendaki yang memang ada keseleo gitu kan, ada misalkan positif lah ya, cepet ditangani betul. kan. Misalkan nggak ada biar angin tangan, ada cuanki ya. Cuanki gitu kan. Ada ya di sana. Ada cuanki. Teman-teman semua nggak bisa BAB, ada WC. Ada WC gitu betul. Ya, WC basah gitu kan. Jadi kita ambil positifnya aja ya. Positifnya aja. Di Gunung Papandayan itu emang sangat pas untuk teman-teman cuma camping ya, sekedar ya. Camping ceria sama teman, family, sanak saudara gitu kan. Yang mungkin sekarang kalau treknya udah lebih cepet kali, udah jelas gitu kan. Kalau tahun dulu karena belum dikelola mungkin sama PT itu, jadi yang belum naik Gunung Papandayan mungkin agak samar karena kan kawah ya. Iya, kawah betul. Beda sama hutan ya gitu kan. Kalau hutan kan jelas ya jalurnya. Betul. Oke, tapi sempat saat itu masih ada motor trail ya naik? Nggak ada kan. Nggak ada ya? Karena kan emang udah istilahnya itu kan lagi pergantian dari warga sama PT itu, jadi kan yang dikelola sama warga itu dihancurin semua sama PT itu. Gitu. Oke. Kalau sekarang mungkin teman-teman semua jangan heran ya kalau naik Gunung Papandayan terus lagi tidur berisik ya kalau sekarang. Trail nih kan. Trail PGR gitu. Trail PGR yang banyak pakai rantai tuh. Iya. Biar nggak selip. Iya, biar nggak selip. Itu sedikit cerita tentang Gunung Papandayan. Ya, tapi betul. kita coba subnya ke pengalamannya Kang Oba ini gitu kan. Oke Kang. Saat itu kan memang saat perjalanan kayak ada indikasi yang memang kayak ini gue kenapa ya kira-kira ya gitu ya. Soalnya kan tadi ban bocor. Iya. Tiga-tiganya itu bocor semua. Iya, bocor semua. Sempet sampai akhirnya ganti ban tuh. Bukan cuma tambal kan, berarti ganti ban. Tetap bocor. Tetap bocor. Kenapa nggak saat itu ketika bocor nggak ganti motor aja? Kebetulan kan uangnya juga habis buat nambal kan, jadi saya nggak sempat buat ada ganti motor sendiri gitu. Ya udahlah, maksain aja motor ini gitu. Tapi aman gitu ya, aman ya. Alhamdulillah aman. Nah 5 kali, tapi ada apa namanya kan ada misalkan ranjau ya, oknum dari itu ada bekas ranjaunya kan? Kalau paku nggak ada justru itu Kang. Kalau justru si bocor itu di pinggirnya kayak yang gesekan gitu, terus ada yang bolong. Cuman yang saya heran ya itu nggak ada. Kan biasanya kalau bocor ada bekas paku kayak gimana ya. Ini nggak ada sama sekali gitu. Cuman emang bocor aja kan. Ya udahlah positive thinking aja, nggak mau mikir yang aneh-aneh kan awalnya. Gitu. Tapi ketika positive thinking udah 5 kali masih positive thinking nggak tuh? Pas ketemu si sosok cewek itu saya jadi nggak positive thinking. Negatif thinking. Iya jadi negatif. Iya jadi netting lah kalau bahasa sekarang netting gitu. Tapi serunya perjalanan tuh Kang ya. Bagaimanapun yang kita hadapin ya udah itu namanya perjalanan gitu kan. Betul. Terus juga perjalanan pasti punya resiko kan gitu kan. Ya mungkin kalau kita masih muda kan masih jiwanya wah udahlah gas aja. Gaskeun gitu. Sundanya begitu. Terus nih Kang, sempat tadi kan ada kabut tuh Kang ya. Ini udah pendakian. Iya udah. Ada kabut. Normalnya kabut nih Kang. Sepengetahuan saya dia kan dikit-dikit dulu ya. Betul. Dikit-dikit sampai akhirnya bener tutup. Tebal. Ini kan kayak seakan gitu ya. Iya betul. Kalau bahasa kita-kitanya nih langsung ngeblank aja pandangan gitu. Oke, nah kalau boleh tahu Kang, kabutnya itu warna hitam, putih atau putih sih Kang? Putih normal ya? Kayak kabut normal aja pas begitu tebal gitu, putih aja. Oke, bukan kabut dari asap kawah itu. Kalau asap kan bau. Kan? Ini mah emang kabut aja, emang gelap gitu. Dan putih. Berarti bisa dibilang sempat nyasar tadi ya? Iya, sempat nyasarnya karena memang jalur kawah itu kan kadang kita nggak bisa bedain soalnya kan batu ya. Betul. Ada kanan, kiri, lurus gitu kan. Nah terus juga tadi sempet ditolongin sama sampah. Ya itu terima kasih sebelumnya buat sampah. Buat sampah gitu ya. Karena orang lain jadi kan istilahnya ada yang buang sampah sembarangan, saya jadi ketolong di situ. Kan biasanya dilarang tuh. Waktu kalau kesasar gitu mas saya nyari sampah. Soalnya ada juga beberapa pendaki dari luar negeri tuh kan. Kalau naik gunung di Indonesia katanya kalau nyasar gampang, lihat aja sampah. Berarti jalan pendaki. Oh gitu. Iya gitu kan. Saya ngalamin seperti itu. Sampahnya banget gitu. Betul. Oke. Nah itu sempat nyasar tadi kan udah perkiraan kayak cuma sampai 3 jam nih. 3 jam ya betul. Tapi kan meleset tuh. Iya mas. Sampai tadi sampai jam 7 jam. 7 jam gitu kan. Ini kan kalau normalnya kita masalah 7 jam itu moving terus. Iya betul. Bukan cuma
berapa menit Berhenti, duduk, enggak. berhenti. Ini kan Moving terus. Moving terus gitu kan. Kalau kita gambar kayak ini nggak masuk logika. Iya, nah itu. Kan gitu ya. Betul. Tapi nggak masuk logika, tapi gue ngalamin gimana itu. Jadi kan? Iya betul. Kadang mungkin kayaknya nggak 7 jam deh gitu kan. Tapi ketika kita nyampe 7 jam. Dan kita baru ngelakuin yang tadi. Iya, Kan nah gitu itu, ya. iya, betul. Oke. Nah, terus sebenarnya penasaran yang tadi sudah disampaikan sama Kang Obek kalau yang kakak itu mungkin untuk privasi Iya. gitu kan. Saya juga nggak mau mengungkit masalah itu Iya. gitu kan. Biarin kakek-kakek itu aja. Kakek-kakeknya apa lambang orang tua. Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi gitu kan. Peduli amat lah. Banyak gitu Iya, kan. betul. Tapi saya nggak mau ngungkit itu, tapi si Miskun terus apa babi jenderal. Iya. Tapi babinya tuh nembak si supirnya gak? Enggak, kayaknya babinya cuman nolak ya. Nolak ya? Nolak tembakan Kalau jenderal. tembakin ya. Ntar kasusnya kayak yang itu kan, yang tembak-tembak dinding kan jenderal. Iya, iya. Tit. Ntar aja itu. Kan gitu ya. Iya, betul. Tapi itu ada historinya tuh dari si warung ya. Si warung itu. Kalau udah warung, kita kalau udah ngomong sama Akamsi tahu banget Iya, kan. betul. Histori Histori, apa, mitos-mitos tempat apalah, gimana, ya, Kang, betul, ya. betul. Dan ternyata emang dulu pernah ada ya. Pernah kejadian Tentara yang seperti memang itu. lagi survive gitu ya. Survive. Ketemu babi, ditembak, Nggak mati. Nggak gitu. mati. Jangankan nggak mati, nembus juga enggak gitu. tembus aja enggak. Tembus aja enggak. Dan tadi udah dikatakan kalau ada 3 nih. Yang mungkin ya anak-anak atau apanya yang emang gunung apa kan ciri khasnya babi kan. Iya, babi, benar, Bagongnya benar. ya. Bagongnya. Itu kan kayak sebenarnya tempat campingnya enak. Enak, betul. Tapi yang nggak bikin enak tuh kalau kita tidur Kang. Seruduk-seruduk. Seruduk babi. Kan? Sempat Itu berarti nggak di seruduk tenang babi aja ya? kan. Logistik gimana nih? Iya, iya, Logistik betul. gimana nih? Kalau teman-teman semua naik gunung apa kan logistik dikit aja ada warung. Iya, benar. Jadi Benar. biar nggak sakit hati kan. Iya, iya. Gue udah berat-berat bawa logistik kan sampai kemarin wah ada warung. Ada pop mie nih. Pop mie, cuanki gitu kan. Waduh. Aman lah ya. Aman gitu. Jadi insya Allah teman-teman semua cerita dari pengalamannya Kang Obe ini memberikan kita semua pelajaran kan. Iya, Terutama mungkin tadi kabut ketika kabut itu turun usahakan jangan moving dulu Iya. mungkin gitu ya. Iya, benar. Terus juga apa namanya persiapan dan lain sebagainya. Ya, Terus logistik. juga jangan sampai teman-teman semua ini meremehkan gunung Nah, ini itu gitu kan. istilahnya pesannya. Mungkin gunung ini dengan gunung A, gunung Iya, A dengan iya. gunung B. Wah, gunung B mah ketinggiannya 2000. Iya. Gue 2000 bisa, masa 1000 nggak bisa. Nah, itu betul. Maksudnya opini-opini kayak Ya. gini salah nih Iya, gitu iya, kan. iya, betul. Apapun itu gunungnya, minumnya teh botol kosong. Jadi iklan nih. Biar masuk Kang. Oh, biar masuk ya sini. Gitu kan. Yes. Support ya. Support ya. Nah, jadi ternyata di sini bisa ambil kesimpulan tetap walaupun teman-teman semua udah naik gunung berapa kali gitu Iya. kan. Teman-teman semua pengalaman udah gitu kan, tetap persiapan itu nomor 1 gitu kan. Tadi sudah jelaskan juga tadi sempat prepare Iya. dulu gitu kan. Terus juga apa namanya izin juga orang tua kan kebanyakan Pastilah prepare-nya iya tapi izin orang tuanya kagak. Nah, itu. Bilangnya camping tapi naik gunung. Naik gunung, Kan ya. gitu Kang ya. Benar, Maksudnya benar. hal-hal seperti ini yang mungkin bukan teknis gitu, tapi ini doa restu orang tua Nah, itu kan yang paling utama ya. yang paling utama. Oke. Jangan ngebohong lah Jangan kasarnya. ngebohong. Percuma teman-teman semua misalnya mau nikah ya kan, udah DP ini orang tua nggak ngerestuin. Iya, Nah. nggak jadi kan? Tapi prepare udah nih, udah DP ini orang tua nggak ngerestuin, sama aja kan? Iya, iya, benar, Gitu, oke Kang. Sebelum ditutup videonya Kang, mungkin Kang Obay punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung nih Kang. Pesannya sih gini ya, karena menurut saya ya istilahnya Kang, yang naik gunung itu nggak ada yang jago, nggak ada yang nggak jago gitu ya istilahnya, karena dia mungkin udah beberapa gunung, wah ini jago nih, nggak ada, karena setiap gunung setiap hari pasti ada perubahan vegetasi lah, perubahan apa, nah istilahnya pesan dari saya mau itu gunung tinggi atau gunungnya kecil atau tempat wisata atau bukan, setidaknya kita harus menghargai, dijaga ucapan, jangan sampai sembrono ucapannya. Kita istilahnya kita ke alam mau ngapain sih? Kita bertamu, kita silaturahmi, kita mau menikmati kekuasaan Allah mungkin ya. Nah kita harus sopan aja, mungkin dijaga aja dari ucapan, jangan sampai istilahnya meremehkan sesuatu yang istilahnya nggak mungkin menurut mereka, karena misalkan gue udah naik Jaya Wijaya nih, makanya gunung-gunung kecil gampang, nggak boleh kayak gitu istilahnya. Betul. Itu sih pengalaman dari saya, karena ya kealamin sama saya sendiri istilahnya Kang ya. Gitu Jadi sih pesannya bisa dari kita dibilang aja. kalau kegiatan alam bebas itu kan, alam bebas Iya. itu nggak cuma naik gunung aja, ada rafting, Nah, itu ya. rappelling, terus apa wall climbing gitu kan. Climbing, Emang ya.
mempunyai resiko gitu Iya, kan. Dan benar. resiko itu nggak bisa kita hilangkan teman-teman iya, semua, tapi bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Nah, Kan betul, gitu ya. betul. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Ya, Kang sama-sama, Ubay. Kang. Sudah diizinkan saya menginjakan tanah Pasundan. Gitu kan. Sama-sama, jangan kapok pengen ke Bandung ya. Kita ketemu lagi ntar suatu Ternyata saat. ketika lihat ini panas juga dan juga macet juga. nih. Iya, macet. Macet juga nih namanya gitu kan. Bandung yang dulu bukan yang sekarang. Ya sih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Ubay bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Papandayan ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sampurasun. apa namanya? Sampurasun ya? Sampurasun. Sampurasun ya. Makasih Makasih ya, banyak, Kang. Alhamdulillah. Bungkus.